Lagi Yesus pertanyaannya. salah seorang Allah Tritunggal. Yang keluar pada hari Artinya ketiga, seorang Allah yang keluar Tritunggal. dari tanah ini Karena Yesus salah seorang manusia. Allah Tritunggal, maka Yesus bisa hidup. Yang keluar dari tanah pada hari ketiga ini itu seorang atau setuhan? Seorang Tuhan, seorang yang sangat mulia. Tuhan Seorang artinya Tuhan Maha atau Tuhan, seorang Maha Penguasa, setuhan Maha atau Pemilik, seorang? Maha mulia. Seorang Tuhan. Kacau ini teman-teman. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma ya, versus Kristen-Kristen seperti biasa ya, yang dimana mereka ini hanya bermodalkan ngotot tapi tidak tahu isi kitab gitu ya. Kitabnya sendiri saja mereka tidak baca, oleh karena itu mereka tidak tahu ya. Namun mencoba berani mereka menantang umat muslim untuk berdebat. Nah, ini kadang-kadang bikin kita geli. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Masya Allah, syukran jazakallah khairan kasiran. Keren, sempurna banget penjelasan dari Guru Najuma. Ya, Mike PHD, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Bang. Dari Kristen Bang? Saya Kristen. Kalian sedang menggosip apa kalian? Ya, temanya tentang penyaliban Bang, temanya. Silakan kalau mau diskusi. Di Al-Quran ada penyaliban? Di Al-Quran menceritakan ada penyaliban, tapi orang yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan beliau, Nabi Isa alaihissalam. Berarti di Al-Quran itu penuh dengan fiktif ya, kebohongan gitu. Tidak bisa Anda mengatakan fiktif karena Al-Quran itu wahyu dari langit. Berbeda dengan surat kabar yang dari barat, itulah fiktif. Surat kabar dari langit itu fiktif. Contoh, ketika dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, fiktifnya di mana? Yesus itu manusia yang suci. Yesus itu manusia yang dimuliakan. Katanya di Al-Quran ada rupanya yang disalib. Itu fiktif. Ada sama seperti di dalam kitabmu juga diterangkan, bukan? Saya mau tanya dulu. Yesusnya mengatakan bahwa yang disalib itu anak manusia. Enggak, di Bible dikatakan yang disalib itu anak manusia. Di Bibelmu mengatakan yang disalib itu anak manusia. Kan kemudian di Bibelmu pengarangnya mengatakan bahwa yang disalib itu tampil dengan rupa yang lain. Begini. Sekarang kalau tidak fiktif, boleh tidak Anda menjelaskan kepada kita di sini bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang diserupakan berdasarkan Markus 16 nomor 12. Di situ jelas dikatakan bahwa orang itu diserupakan. Boleh tidak Anda menjelaskan kepada kami di sini wajah yang diserupakan di situ wajah siapa? Silakan. Silakan. Tapi itu saya yang tahu, bukan si Juma. Iya, makanya saya bertanya. Saya bertanya tentang Bible. Di dalam Markus 16 nomor 12, di situ orang yang disalib ini diserupakan. Pertanyaan saya, diserupakan dengan wajah siapa? Silakan. Begini, diserupakan itu menurut otakmu Kadrun, tidak ada tertulis diserupakan di Alkitab.
Markus 16 nomor 12, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Rupa siapa? Jawab. Kawan, kamu mengatakan Rupa yang lain itu rupa siapa? Jawab. dengar dulu, inilah nggak punya Tuhan, otaknya nggak sehat. Dengarkan dulu cuma. Rupa yang lain, rupa yang lain, rupa yang lain. Jawab. Markus 16 nomor 12. Saya mau Di jawab. situ dikatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid tersebut dalam rupa yang lain. Rupa yang lain ini rupa siapa? Jawab. Nah, itu udah disalib belum? Itu sebelum disalib. Sudah. Dia sudah bangkit keluar dari kubur. Ah, yang diserupakan yang disalib atau yang sebelum? Itu dalam rupa yang lain. Rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Rupa siapa? Rupa siapa? Rupa siapa? Rupa siapa? Jawab. Itu supaya nampak bonengmu. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Sebagian mengatakan Yesus telah mati, sebagian yang lain mengatakan dia masih hidup. Ayo, pertanyaan saya, ketika dikatakan dia dibangkitkan orang yang disalib ini, dia diserupakan dengan rupa siapa? Jawab. Jawab. Ini pengecut ya. Jawab. Si Juma itu bertanya, tapi kenapa saya di mute? Ya, silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab. Silakan. Ya. Yang saya tanya di awal, yang diserupakan itu disalib atau belum? Yang belum disalib, yang diserupakan jelas di Lukas 22. Lukas 22 69. Juma banci. Lukas 22 69 dikatakan bahwa yang disalib ini berkata, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Berarti yang disalib ini adalah orang yang diserupakan Yesus. Pertanyaan saya, yang disalib ini siapa? Gini Juma. Jawab. Kau menciptakan narasimu, terus kau menggiring saya kepada kebodohanmu. Lukas 22:69, orang yang disalib ini berkata, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, kau. Lalu yang disalib ini siapa? Aduh, mau dijawab. Yang disalib berkata, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti yang disalib ini siapa? Dengar ya, saya jawab ya. Nah, jangan kejang-kejang kau, nanti ku toyor kau. Enggak dong, Islam masa kejang-kejang Islam? Enggak mungkin. Islam itu paling kejang-kejang itu. Makanya kau takut sama Edis. Dengar ya. Enggak dong. Pertanyaan saya awal diskusi kita, emang ada yang disalib di Al-Quran? Ada. Nah, di mana tertulis siapa orang yang disalib? Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Siapa yang disalib itu? Tidak disebutkan, tapi tidak disebutkan, tapi dikatakan diserupakan. Itu fiktif. Semua tidak disebutkan. Oke, Anda mengatakan Quran saya fiktif. Oke, baik. Saya balik nanya. Di dalam kitabmu Lukas 22 nomor 69. Loh, Kenapa Anda panik? Kenapa Anda panik? Saya balik bertanya, di dalam kitabmu Lukas 22, dengar, tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan namanya. Penyaliban ada, berarti tidak fiktif. Penyaliban ada, tapi tidak disebut nama. Kamu sudah mengakui. Tidak disebutkan nama bukan berarti fiktif. Tidak disebutkan nama, tapi dikatakan diserupakan. Nah, saya balik bertanya dong. Di Lukas 22 nomor 69, orang yang disalib ini berkata, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Lalu yang disalib ini siapa? Jawab. Enggak, pertanyaan saya di Al-Quran ini. Sudah saya jawab. Sekarang yang mengatakan Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Itu siapa? Iya, jawabanmu. Itu siapa? Iya, jawabanmu, Al-Qur'anmu fiktif. Kau akui, mantap. Al-Quran saya tidak fiktif. Al-Quran saya mengatakan penyaliban itu ada. Tetapi tidak disebutkan namanya. Sama seperti ketika Yesus dikatakan disunat hari ke-8. Yesus disunat pada hari ke-8. Siapa nama yang menyunatkan Yesus? Tidak disebutkan. Apakah sunatnya Yesus fiktif? Gitu ya.
Dengar ya. Jangan pura-pura gila. Jangan pura-pura gila tentang materi ini. Sekarang coba Anda jawab. Sekarang Anda jawab. Siapa yang disalib yang mengatakan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi? Itu siapa yang berkata seperti itu? Gini Juman, kamu nggak gentleman. Kamu udah mulai. Udah istirahatkan aja di neraka orang ini. Istirahatkan. Dia nggak bisa menjawab, dia nggak bisa diskusi. Ya, jadi maaf ya teman-teman. Kalau Anda mengatakan Al-Quran itu fiktif karena tidak menyebutkan nama, berarti kelahiran Yesus juga fiktif karena tidak mengetahui siapa nama malaikat yang datang menerangkan pada hari ini telah lahir bagimu. Siapa nama malaikat yang berkata seperti itu? Tidak ditahu. Oke? Siapa nama bapaknya Paulus? Tidak diketahui. Berarti Paulus juga fiktif. Oke? Sesuatu yang tidak disebutkan nama itu tidak fiktif kalau kejadiannya betul terjadi. Penyaliban itu terjadi nggak terjadi, berarti tidak fiktif. Hanya orang gila yang mengatakan penyaliban itu fiktif. Al-Quran mengatakan penyaliban terjadi. Bible mengatakan penyaliban terjadi. Fiktif nggak? Nggak fiktif. Yang jadi permasalahan, Al-Quran tidak menyebut nama. Karena Al-Quran bukan buku biografi. Tidak seperti di dalam kitab saudara Kristen, banyak nama-nama yang disebutkan tapi tidak ada faedahnya. Contoh Theophilus yang mulia. Apa fungsinya disebutkan nama Theophilus? Lalu Ananias menyampaikan, apa fungsinya Ananias disebut? Gak ada kan fungsinya? Gak ada fungsinya. Lalu Markus, lalu Lukas, apa fungsinya nama-nama itu disebut? Gak ada fungsinya. Gak ada. Jadi buat apa menyebut nama yang tak ada manfaatnya? Nah sekarang ketika orang yang disalib di dalam Lukas 22 mengatakan Yesus sekarang juga sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ini yang berkata adalah orang yang disalib. Yesus sudah duduk di atas di langit menurut dia. Lalu yang disalib ini siapa? Yang disalib ini siapa? Dia sendiri yang mengatakan, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, menurut yang disalib. Lalu yang disalib ini siapa kalau begitu? Yang pertama. Yang kedua, kita lihat pembuktiannya bahwa itu tidak dikenali. Contoh, ketika kemudian diterangkan di dalam Markus 16:12. Di situ jelas dikatakan bahwasanya Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa nih, dalam wajah, dalam tampilan, dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya kembalikan kepada saudara Kristen. Tapi yang tadi kan memang blow on, hujat itu. Rupa lain ini rupa siapa? Rupa bom-bom, rupa Edis, rupa RK, rupa siapa? Yesus menampilkan wajah dalam rupa lain. Rupanya siapa? Coba, rupanya siapa? Sebut nama. Sampai mencret tidak akan Anda bisa sebutkan. Nah, itulah bahayanya kalau dialog, diskusi agama hanya modal kebencian, hanya modal tidak suka, hanya modal penolakan. Inilah akibatnya. Gila permanen. Bertanya kenceng, ditanya mandul. Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Satu. Kemudian Maria pada minggu pagi datang ke kuburan dan hanya menemukan kemudian seorang tukang kebun yang dikira tukang kebun, malaikat. Siapa nama malaikat tersebut? Menampakkan diri kemudian kepada Maria. Ada yang tahu nama malaikatnya? Nah, berdasarkan yang tadi berarti fiktif. Kasihan nih teman-teman Kristen. Oke, silakan. Mana tahu ada Kristen yang ingin membahas tema ini. Host belum memberikan tema. Artinya kita dibiarkan untuk bernarasi liar kemana-mana. Maaf, temanya apa Guru Nda? Ya, terkait dengan kebangkitan. Apakah kebangkitan ini kebangkitan orang yang kerasukan iblis atau memang dia adalah kebangkitan manusia? Karena Tuhan tidak mungkin bangkit dari kubur. Hanya ada dua
yang bangkit adalah orang yang kerasukan setan, atau yang keluar ini adalah manusia atau iblis. Karena Tuhan tidak mungkin bangkit dari kematian. Itu bukan Tuhan, bangkit dari kematian bukan Tuhan itu. Apa itu arti Kristus palsu? Oke. Sehingga kita bisa nanggapinya Baik, saya jawab. Kristus palsu itu artinya Mesias palsu, orang yang diurapi tapi palsu. Artinya bukan aslinya, cuman ngaku-ngaku sebagai Kristus atau Mesias. Nah, inilah yang harus diwaspadai menurut Yesus. Murid-murid Yesus itu diminta oleh Yesus. Contohnya Kristus palsu itu adalah yang datang kepada Paulus. Itu contohnya. Itu bukan Yesus, tapi itu Kristus palsu. Kenapa saya mengatakan itu Kristus palsu? Karena Kristus itu berupa daging. Kristus itu berupa manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Paulus, Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Nah, itu palsu tuh. Nah, sekarang gini, coba saudara Gumasa definisikan dulu apa itu Kristus. Gantian kita kan. Nah, ini bagus kalau diskusinya kayak gini, jangan bawa pemerintah, pejabat-pejabat surga, itu pening kalau bawa kayak gitu. Sekarang coba Anda jelaskan ke saya, Kristus adalah manusia. Kamu menyembah manusia atau tidak? Bukan manusia. Berarti Anda antikristus. Sederhana bukan? Thank you teman-teman di YouTube. Oke, silakan. Gumasa dibuka mulutnya. Mulutnya yang dibuka. Masukkan mic-nya ke dalam, ya. Oke, Yesus salah seorang Tuhan. Artinya Yesus salah seorang petugas surga. Kita berbicara Yesus mengenai salah seorang Allah atau salah seorang dewa. Ya, aduh. Kristus adalah di mana? Kristus adalah semua Tuhan adalah orang-orang yang bertahta di surga. Kristus adalah semua apa? Kristus adalah anak Allah yang hidup atau anak Allah dewa surga yang hidup. Kenapa jadi kayak gitu definisinya? Matius 16:16. Mesias adalah anak Allah yang hidup atau anak dewa surga yang hidup. Allah artinya dewa surga. Kristus itu apa? Objeknya apa? Kristus Tuhan atau manusia? Adalah manusia yang diutus dari surga. Manusia. Ya, Yesus, makanya Yesus disebut seorang Tuhan, seorang yang sangat kuasa, yang keluar dari kubur hari ketiga itu Tuhan atau manusia? Dialah seorang Allah Tritunggal. Kacau ini. Yang keluar dari kubur, yang keluar dari tanah itu Tuhan atau manusia? Dia adalah salah seorang pejabat surga, seorang Tuhan. Yang keluar dari tanah hari ketiga itu Tuhan atau Yesus. Manusia? Karena Yesus seorang Allah Tritunggal, maka bangkit sendiri atau dibangkitkan. Parah ini. Saya ulang lagi pertanyaannya. Yesus salah seorang Allah Tritunggal. Yang keluar pada hari ketiga. Seorang Allah Tritunggal. Yang keluar dari tanah ini. Karena manusia. Yesus salah seorang Allah Tritunggal, maka Yesus bisa hidup. Yang keluar dari tanah pada hari ketiga ini itu seorang atau setuhan? Seorang Tuhan, seorang yang sangat mulia. Tuhan seorang Tuhan atau seorang setuhan atau seorang mulia. Seorang Tuhan. Kacau ini teman-teman. Kacau.
Tuhan itu kan Berdana sudah jabatan. otaknya orang ini. Yang memiliki jabatan orang. Dia gubernur, seorang atau setuhan? seorang pejabat negara, pejabat negara, seorang pejabat surga, seorang Tuhan. Kalau pejabat negara, seorang tuan. Yang keluar dari tanah hari ketiga ini seorang atau setuhan? Seorang, dia kan manusia. Gitu dong. Berarti yang keluar dari kubur, di mana dia sekarang telah menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Berarti dia dilantik menjadi Tuhan. Iya, bapaknya lah yang mengangkat dia menjadi seorang Tuhan. Makanya Yesus disebut Tuhan Kristus. Oh, ya. Tuhan atau pejabat surga yang membawa berita keselamatan. Iya. Berarti tadinya Tuhan Kristus, maksudnya Yesus adalah pejabat surga yang membawa berita keselamatan. Artinya tadinya hanya manusia, tapi dia dijadikan menjadi Tuhan oleh Tuhan yang lebih senior, betul? Jadi gini. Sebelum datang dia ke dunia, dia juga disebut seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Betul tidak? Betul tidak? Dia tadinya manusia, lalu kemudian ke Tuhan dunia kan manusia, ini. cuman aneh dirimu. Bapak yang di surga juga manusia? Dia orang. Alamak, orang manusia, Allah. manusia. Orang yang paling Allah. Sang Maha Pencipta itu adalah orang yang paling Allah, orang yang paling ajaib. Alamak. Orang yang paling dewa. Sehingga karena dia orang paling dewa, maka dialah orang yang menjadi Tuhan tertinggi, bos tertinggi di semesta. Tuhan artinya Maha Pemimpin. Tuhan Anda ada berapa? Semua pejabat surga adalah bosku atau Tuhanku. Berarti Tuhanmu banyak? Banyaklah, mereka kan sekalipun mereka banyak, mereka Esa, satu kesatuan. Esa itu kok satu kesatuan? Gimana ceritanya Esa satu kesatuan? Artinya satu kesatuan. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Lah, itu bukan satu, itu bukan Esa namanya. Itu bukan Esa. Artinya satu kesatuan. Jadi sama kayak gini. Dengarkan gini. Pejabat negara atau tuan di Indonesia ini banyak, tapi mereka Esa dari bawah ke atas, Esa satu kesatuan di bawah. Berarti kesimpulannya Tuhannya Kristen ini banyak. Kristen sejati mengakui ada banyak pejabat surga. Itu pejabat surga itu semuanya Tuhan. Mereka namanya segini, dengarkan ya. Ya oke, jelaskan. Sabar ya, bukan. Jadi setiap pejabat negara disebut dengan tuan atau penguasa. Ya. Setiap pejabat negara disebut dengan tuan atau pejabat negara atau penguasa ya. Setiap pejabat surga disapa dengan Maha Tuan atau Maha Penguasa. Bedanya di Maha. Oh, kalau Yesus Maha enggak? Dia, ya artinya apa artinya Maha? Kekuasaan Yesus itu melebihi daripada kekuasaan raja yang dunia. Artinya setiap serendah-rendahnya pejabat surga, maka kekuasaannya jauh lebih besar dari kekuasaan raja di dunia. Atau ini kan ada Bapak, dengar dulu. Antara pemimpin ada Bapak dunia dengan pemimpin di surga sangat jauh. Gue masa ini kan Bapak di sini. Yesus di mana? Dia dibawa sedikit di bawahnya, atau makanya disebut begini? Sana. Ya. Oh, berarti ada berapa yang di atas? Satu aja. Bapaknya Yesus lah yang paling tinggi Tuhan dan yang paling Allah atau yang paling dewa. Terus dibawanya Yesus. Ya. Ada berapa yang setara dengan Yesus? Ada berapa? Gak ada yang setara dengan dia. Oh, berarti dia dibawa Tuhan nih. Ini Tuhan senior, ini junior. Makanya disebut dia Allah Bapa, Allah tertinggi. Ini Bapak. Ini Bapak, ini Yesus. Ini Bapak, ini Yesus. Makanya Yesus disebut Allah anak. Oh, ini Tuhan anak, ini Tuhan Bapak. Iya, Tuhan Bapa artinya Tuhan tertinggi. Pernah nggak dia kemudian ketemu setimpal begini? Pernah nggak? Atau begini terus dia? Tidak. Atau begini? Namanya anak.
Oh, jadi dia begini saja, nggak bisa dia menyatu begini. Jadi, selamanya makanya gini. Jadi Tuhanmu yang lebih tinggi, satu di bawah begini. Nah, begini dia. Iya. Dia selalu di atas, Iya. yang satu di atas, yang satu di bawah. Iya. Begini. Bisa nggak begini? Iya. Bisa nggak begini? Ya nggak pernah Yesus di atas. Oh, nggak pernah. Jadi dia begini terus. Pokoknya bapaknya Yesus lah yang paling tinggi. Jadi gini. Makanya disebut Jadi kalau dia, bapaknya Yesus lah jadi Tuhan kalau dia tertinggi. berjalan begini, tidak pernah dia Bukan sama-sama begitu, seiringan kawan. begini. Nggak usah kau lari, kawan. Tidak pernah begini, serius tapi saja, dia ya. begini. Begini dia. Jadi, Tuhanmu itu begini. Yesus salah seorang Tuhan, maksudnya salah seorang pejabat surga. Siapa Ini pejabat surga kita tertinggi? gambarkan. Ialah Yahweh. Ini Tuhan senior, ini Tuhan junior, iya kan? Nah, jadi Ya. kalau dia jalan, dia begini, begini. Jadi lari penjelasannya. Coba gini, Kan Tuhan bayangkanlah. senior. Prabowo Ini tertinggi. Tuhan senior. Gibran. Lama-lama Tuhan senior Bawahnya, apa balik gimana ke sini. jalan Gibran sama Pak. Tuhan senior. Begitu. Kehabisan nakal dia. Kehabisan nakal dia. Kehabisan nakal dia. Ya, Jadi gimana ya. itu? Jadi Gimana? di Ini surga Tuhan Bapa, ada banyak pejabat ini Tuhan surga. Anak. Tuhan Anak ini banyak. Itu kan yang kau gambarkan kan hierarki. Sekarang kan yang mau kau jelaskan Gitu kan? ada hierarki. Hierarki arti hierarki tingkatan. Karena setiap Iya, Tuhanmu yang senior di atas, Tuhan Bapa di atas, Tuhan Anak di Iya, bawah. dan kekuasaannya. Masih ada nggak Tuhan di bawahnya? Kekuasaannya. Masih ada nggak Tuhan di bawahnya? para malaikat surga. Oh, jadi ini Bapak, ini Anak, ini malaikat. Malaikat. Begitu. Nah, terus kamu Iya, posisimu para di mana? nabi Di sini. Kemudian lagi para nabi kudus. Ini para Bapak, nabi kudus. ini Bapak, ini Anak, ini malaikat. Kamu di sini, Ya. di sini. Oh, kamu di KTA. Wah, jadi gini, artinya kan Bahaya kesimpulannya sekali ini gini, konsep Tuhanmu. yang di Musa Quran pasti bukan Musa Bibel. Kenapa lari ke situ lagi? Kita berbicara Artinya mengenai kan dari Tuhan. situ gambar jelas. Tuhan bahwa senior di surga ada atas. kerajaan surga. Tuhan Kerajaan Anak di surga bawah. itu Pejabat malaikat di bawahnya maksudnya lagi. Itu maksudnya ke dalam Di bawahnya lagi. Kamu di bawahnya. sama kayak gini. Jelaskan, dengarkan dulu gini. Sama kayak Prabowo bandingkan dengan Gibran. Apakah posisi badan Gibran di bawah posisi badan Prabowo? Tidak. Tetapi kenapa Gibran disebut di bawah Prabowo? Itu namanya di dalam kekuasaan. Paham artinya bahwa dalam kekuasaan? Ini Bapak. Ini Anak. Ya kan, udah nampak ya. Begini. Beginilah kualitas Nabi Juma ya. Begini. Iya ya, udah jelas ya. Bagaimana? Ya, jadi yang jelas Ini Tuhan Bapak. Ini Tuhan Anak. Terus Roh Kudus di mana? Roh Kudus. Roh Kudus di mana? Selamat siang Bang Jumang. Roh Kudus itu bukan persona. Roh Kudus bukan persona, kawan. Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Tuhan Roh Kudus di mana dia? Roh Kudus bukan persona, bukan Allah Tritunggal. Roh Kudus bukan persona, Tuhan atau Bapa. bukan Allah Tritunggal. Tuhan Anak. Selamat siang Bang Jumang. Gimana ceritanya? Iya, siang. Aduh, parah ini. Parah. Gimana Bang ini Juma konsepnya ini Kristen ini gimana? sehat-sehat Tuhan terus Bapa, ya. Tuhan Anak. Sehat, alhamdulillah. Jadi pegel sendiri tanganku. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, gimana Bang? Pakai konsep ini juga enggak kan? Enggak. Enggak Ini lah Bapak, Bang. ini Anak. Enggak pakai Oke, konsep kita itu. tinggal itu dulu.
Aduh. Gimana? Ini loh Bang Guma. Bisa buka kameranya? Aduh. Bisa buka mana ya, kamera? Bang Guma? Jangan lah Buka Bang aja dulu Guma. kameranya, Bang. Kenapa bisa? Kan bukan jurus kayak begini kan? Ya, Bukan. enggak sih. Oh ya udah. Hanya enggak enak aja. Jurus kalau- bango makan onde-onde. Ayo buka kameranya, Bang. Jurus bango makan onde-onde kata kawanku. Lucu juga Susah gua Bang masak kalau ya. dibuka. Buka aja nggak apa-apa pun. Kan kita sama-sama jantan. Tak masalah. Ini lagi belum siap ini Bang. Siap. Oh, udah aku pakai sarung aja lah. Bukalah kameranya, sahabatku, saudaraku, supaya kita menjelaskan konsep salib itu seperti apa. Terus kemudian Kristus yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel itu kayak mana, kan gitu. Ini loh Bang, mau nanya ini orang banyak korban Kristus palsu ini. Maksudnya gimana ini Bang? Jadi gini, saudaraku. Ketika Yesusnya menerangkan di dalam kitab saudara terkait dengan kuasa kegelapan, dan juga Yesus bercerita tentang iblis yang dilemparkan keluar. Ada sebuah keadaan di mana kami umat Islam diajarkan bahwa di luar Islam yang mereka sembah itu adalah iblis. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Jadi yang kalian sembah menurut Al-Quran itu adalah iblis yang durhaka. Nah, saya ingin membuktikan kebenaran Al-Quran saya ini. Banyak orang yang sudah mengakui bahwa salib itu adalah rencana iblis. Kalau iblis sudah merencanakan penyaliban, berarti ada yang diinginkan oleh iblis di situ untuk digapai, untuk diraih agar iblis mendapatkan banyak pengikut. Nah, ada sinyal yang diberikan oleh Yesus di dalam Bible. Apa itu? Ketika Yesus diuji di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Apa kata iblisnya, Bang? Yesus, segala kemegahan akan aku berikan kepadamu, kemegahan bumi, jika kamu menyembah aku. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, dari dari paparan ini, dari data iblis ini, dapat disimpulkan bahwa iblis berkuasa memberikan kuasa tersebut kepada siapapun yang iblis kehendaki. Karena memang saudara, di dalam kitab Ayub misalnya, Ayub 1 nomor 2, di situ diterangkan bagaimana Tuhan sendiri berfirman kepada iblis untuk turun ke bumi iblisnya agar menguasai Nabi Ayub. Jadi iblis itu ketika dia mengatakan kepada Yesus, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, di dalam kitab Ayub 1 nomor 2, ternyata iblis memang diberi kewenangan oleh Tuhan. Kemudian Anda dapat melihat di dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu 12 nomor 9, kemudian di dalam 1 Korintus 2 nomor 8, bahwa yang disebut penguasa dunia itu adalah iblis. Dan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 30 juga mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang yang keluar dari kubur itu, Bang. Orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada saudara, termasuk teman-teman muslim yang ada di bawah. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 19. Apa yang dikatakan di sana? Di 1 Yohanes 3 nomor 15 itu, di nomor 19 itu dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis.
Saya ulang lagi. 1 Yohanes 5 nomor 19. Seluruh dunia di bawah kuasa iblis. Jadi kuasa iblis itu adalah menguasai dunia. Jadi iblis itu adalah penguasa dunia. Sepakat kita ya? Berdasarkan 1 Yohanes 5 nomor 19, penguasa dunia adalah iblis, betul? Karena saya sih Bang, kalau tentang itu saya tidak sepakat. Karena tapi itu dalil di Bible. Itu dalil di Bible. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia ini adalah iblis. Itu satu, itu harus dicatat itu. 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis adalah penguasa dunia. Oke, iblis adalah penguasa dunia. Lalu di mana dikatakan iblis itu penguasa langit? Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, Uranon. Uranon itu bisa berarti langit. Uranon itu bisa berarti awan, bisa berarti angin. Nah, di dalam Efesus 2 nomor 2, ternyata iblis itu juga adalah penguasa langit. Iblis adalah penguasa langit. Efesus 2 nomor 2. Iblis adalah penguasa dunia. Yohanes 14 nomor 30, 1 Yohanes 5 nomor 19. Yang keluar dari kubur, Matius 28 nomor 18, dia berkata, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Tadi saya kasih data, penguasa langit adalah iblis, Efesus 2 nomor 2. Penguasa bumi adalah iblis, Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 14 nomor 30. Yang keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa Bang? Oke Bang, saya jawab. Siapa penguasa langit dan bumi? Iya, silakan. Kalau kan saya kan sudah jujur bahwa itu sih saya tidak bisa menjawabnya karena pengalaman saya tidak sampai ke sana. Jadi sebenarnya mulai apa ini Bang? Ada pertanyaan dalam pola pikir saya. Iya. Sebenarnya yang benar ini ya di mananya sebenarnya? Memang saya berpikirnya banyak yang terjadi, banyak apa. Jadi saya analisis sendiri dalam pola pikir saya, kok begini ya. Jadi saya ingin mau bertanya sama Abang. Semalam saya nonton itu Yusuf sama Yosef. Itu sebenarnya di dalam Al-Quran, di dalam agama Abang itu sebenarnya yang disalibkan di Al-Quran itu siapa sebenarnya? Orang yang diserupakan bagi yang menyalibkan. Bukan apa ini? Tuhan Yesus ini. Bukan manusia suci. Bukan manusia suci, bukan. Tetapi orang yang diserupakan dengan manusia suci tersebut. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Artinya Al-Quran pun mengakui bahwa ada penyaliban, ada pembunuhan. Al-Quran mengakui itu. Tetapi yang dibunuh ini bukanlah nabi manusia, nabi suci Isa alaihissalam. Nah ternyata di dalam kitab saudara, yang disalib itu adalah penguasa langit dan bumi. Sementara penguasa langit dan bumi itu adalah Iblis. Coba Anda baca 1 Yohanes 5:19. Iblis adalah dia yang menguasai seluruh bumi. Itu iblis. Apakah itu betul? Yesus mengiyakan. Yohanes 14 nomor
30. Penguasa bumi ini adalah iblis. Nah, yang keluar dari bumi hari ketiga itu mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti dia adalah S. Itu nggak bisa dipungkiri. Berarti kalau itu betul, saudara, berarti yang selama ini Anda sembah S yang Anda sembah selama ini. Pantas aja nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan, kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nih, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi dia, bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh dia yang mereka sembah selain daripada aku. Buktinya Matius 7 nomor 22, 23. Apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Al-Quran benar. Ternyata kalian menjadi musuh Yesus. Sementara kalian sibuk menyembahnya, tapi nanti menjadi musuhmu. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Kenapa bisa itu terjadi? Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Disebabkan karena kalian menyembah iblis yang durhaka. Bisa nggak iblis itu kemudian datang mengaku Yesus? Bisa. Kata siapa? Kata Yesus. Bisa nggak penyesat itu datang memalsukan diri Yesus? Bisa. Kata siapa? Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa penyesat bisa mengaku sebagai dirinya? Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Iblis bisa datang memakai namanya. Lukas 21 nomor 8. Iblisnya datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Jadi Al-Quran menarasikan kemudian, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman, bagi mereka dijadikan iblis itu sebagai Tuhan. Dan itu Petrus juga katakan. Di mana Petrus mengatakan itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi yang kalian sembah ini siapa? Oke, saya mau bertanya satu lagi Bang ya. Silakan. Ciri tentang Al-Quran ini, ciri-ciri Isa Al-Masih itu di dalam Al-Quran, apakah seperti Yesus ini atau yang dimaksud di situ atau bagaimana? Kalau ciri-ciri secara biologis kami tidak diajarkan. Tapi secara akidah, secara ajaran, konsep, tatanan, jalan, keselamatan, dan kehidupan yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam jelas terekam, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Mereka diminta oleh Isa alaihissalam untuk menyembah kepada Allah dan mentaati dirinya. Atiullah fattakullah wa atiun, kata Nabi Isa alaihissalam. Apa itu? Takutlah kalian kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Bible, maukah aku ajarkan kepadamu kepada siapa engkau harus takut? Takutlah kepada Dia. Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh jasad dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Fattakullah, kata Nabi Isa, takutlah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku bahwa aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai Rasulullah. Nah, itulah imannya umat Islam. Oke.
Oke, saya kira memang berat teman-teman sekalian, karena terlanjur mereka mengimani yang keluar dari kubur itu Tuhan, karena Dia berkuasa langit dan bumi, dan ternyata yang mengaku telah diberi kuasa langit dan bumi itu adalah berdasarkan Bible 1 Yohanes 5 nomor 19, penguasa bumi adalah iblis. Berdasarkan Bible Efesus 2 nomor 2, penguasa langit, awan-awan, udara, cakrawala, atmosfer itu adalah iblis. Pernahkah Yesus selama Dia penginjilan mengaku kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi? Tidak pernah. Yesus malah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Biiznillah. Tapi aku mampu membangkitkan orang mati. Biiznillah. Aku mampu membentuk tanah liat, lalu kutiupkan, lalu dia hidup seperti burung. Biiznillah. Aku mampu membuat orang buta melihat. Biiznillah. Aku mampu membuat orang lumpuh berjalan. Biiznillah. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah Rasulullah. Subhanallah. Berbahagialah kalian saudara-saudara muslim, non-muslim yang hidup di zaman para apologet Islam itu hadir. Kasihan mereka yang sudah meninggalkan dunia ini tanpa mendengarkan pencerahan-pencerahan para apologet Islam yang mendalami Bible tanpa ada bayaran, tanpa tendensi perpuluhan dan seterusnya. Bahagialah kalian yang hidup berdampingan dengan kami para apologet Islam ini. Karena kalian bisa mendapatkan kajian-kajian tentang Bible, kajian terkait dengan misi kedatangan Yesus kepada Bani Israel, dan pengajaran Yesus terkait adanya penyesat yang hadir di tengah-tengah kaumnya dengan memakai namanya, dan juga terkait dengan penyesat yang banyak kemudian menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalian semuanya bisa mendapatkan pencerahan dan kajian-kajian itu dari kami para apologet Islam tanpa kalian dipungut biaya sedikit pun. Oke, silakan saudara naik, non muslim. Selamat siang dulu nih Bang Juma. Siang. Anda tidak nampak di sini. Buka kamera, Bang. Mau buka kamera? Iya. Oke. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Muslim, terus saya ini tinggal di luar negeri. Saya fan surat Bang Zuma sama Ustaz maaf. Selalu ngikutin Bang Zuma. Saya terima kasih banyak. Iya, makasih. Saya ada di Makau sekarang, ada di luar negeri. Tapi selalu ngikutin Bang Zuma. Pokoknya terima kasih banyak. Topi aku mana topi? Iya. Terima kasih banyak Zuma. Sehat selalu nggih Bang Zuma. Iya, makasih. Ya selalu semangat pokoknya. Kami dukung pokoknya perjuangan Bang Zuma. Kami dukung banget. Makasih. Masya Allah. Syukran. Ukhti, jaga diri di luar. Jaga diri baik-baik, akidahnya dipegang dengan kuat. Ya, silakan saudara Andi Lau. Buka kamera. Andi Liau ya, bukan Andi Lau ya. Oh iya, salah huruf itu bahaya rupanya ya. Apalagi kalau salah yang lain. Silakan Bang. Oh iya. Waduh, Andi di sini cuman pengen ditanya ya, nggak bertanya ya. Ini kenal dengan si Jimmy ya, Bang Juma ya? Jimmy tahu ya. Kalau Andi ini sering gabung di komalnya si Papi Gembala. Oh, siap. Dari Katolik Abang? Bukan. Protestan? Bukan. Advent? SSJ. Oh, siap. Silakan. Nah, apa yang Andi mau bicara ya, bingung juga. Iya. Kalau saksi Yehova itu percaya tentang penyaliban?
Ya bukan penyaliban ya, di sana kalau di Bible ya itu bukan di penyaliban ya, itu di satu tiang ya, Stauros. Iya, Stauros, betul. Karena salib itu munculnya pertama kali hanya di Al-Quran. Dan memang salib itu satu tiang, satu pohon. Cuman satu pohon aja, satu tiang. Bukan ada bentuk crossnya. Ya, tidak ada. Betul sekali. Ya. Karena salib itu akar katanya salabah, artinya tulang sulbih. Berarti dia diikat daerah sini. Habis itu dia turun tangan begini dengan kaki begini. Perutnya yang diikat di pohon. Ya, bukan seperti ini, apalagi begini. Ya. Apalagi tadi yang kayak gini itu enggak. Ya. Oke. Silakan, Bang. Ya apa ya? Jadi kalau dari saksi Yehova itu nggak percaya, kemudian penyaliban apa istilahnya itu, disulah, tidak percaya disulah, tidak percaya disalib atau gimana? Ya, penebusan itu ada. Tapi kalau di penebusan itu disalib itu tidak. Tidak. Jadi gitu. Penebusannya melalui apa, Bang? Maksudnya melalui gimana ya, Bang Juma ya? Kalau saudara saya Kristen kan pada umumnya penebusan dosa itu dengan cara Yesus mati, kan gitu. Nah kalau di SSY gimana? Sama. Cuman hanya di situ saja yang sama gitu loh. Sama. Kalau tidak ada penebusan kan manusia itu tidak bisa, istilahnya ada penghalang lah. Oke. Nah sekarang kalau boleh kita tahu nih, mumpung saya dengan saudara saksi Yehova ya. Iya. Efek atau manfaat daripada Yesus itu mati dengan cara disalib. Salib versi Yahudi ya, dengan versi Islam, bukan cross begini. Itu apa bagi saksi Yehova, bagi teman-teman Kristen? Itu kan manfaatnya ada ya, karena apa yang dihilangkan Adam, manusia sempurna, yaitu ditebus dengan manusia sempurna juga. Jadi kan hukum Taurat itu kan harus balance. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa Adam dan Hawa yang sempurna, jadi ditebus dengan Yesus sebagai manusia harus sempurna juga. Jadi balance, hukum Taurat kan begitu. Oke. Jadi ceritanya Adam mewariskan dosa, yaitu kematian, kan ya? Betul, upah dosa ialah maut kan, kematian. Maut. Oke. Ya. Nah, ada hal yang menarik, saudara. Ternyata ketika kita simpulkan kematian Adam ini menyebabkan kematian jasad karena upah dosa adalah maut. Ternyata orang Kristen ini tidak ditebus dosanya gitu loh. Tidak ditebus dosa mautnya. Contoh, di dalam Roma 8 nomor 10. Sebab katanya, sebab jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kan tertulis gitu, Bang. Ya. Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen ini mati karena dosa, Bang. Lalu mana yang ditebus Yesus itu apa? Apa yang ditebus Yesus? Ya, banyak yang salah kaprah gitulah ya. Ya, silakan, dosa itu ditebus adalah yang telah telah dilanggar oleh Adam. Nah, sebenarnya dosa yang ditebus adalah dosa ya, berarti upah dosa ialah maut, adalah manusia itu kalau tidak ditebus, artinya manusia itu tidak mendapatkan hidup kekal abadi. Tidak punya harapan. Di Yohanes 17 ayat 3 kan. 17 ayat 3 di situ. Jadi manusia itu dia menebus supaya maksud tujuan Allah itu terwujud gitu loh. Karena maksud tujuan Allah itu kan kita harus tahu juga. Maksud tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Tujuannya apa gitu loh. Jadi apa yang Allah itu maksud tujuannya supaya tercapai,
Nah, itulah dia mengutus putranya untuk menebus supaya kita punya harapan hidup kekal abadi. Kuncinya itu. Bukan berarti kita ditebus oleh Yesus terus dosa kita kok bisa mati lagi. Bukan seperti itu. Karena apa? Dosa yang kita lakukan adalah dosa tindakan kita, apa-apa gitu loh. Oke. Ini sekali lagi saya kembalikan data yang tadi. Saya kembalikan data yang tadi, Roma 8 nomor 10, bahwasanya sebab jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Artinya Kristen mati tubuhnya karena dosa. Lalu yang ditebus, gitu ya. Kak, Roma 8 ayat keberapa tadi, Bang Juma? Ayat 10 ya. Kalau kalian bersatu dengan Kristus, meski tubuh kalian mati karena dosa, kuasa kudus membuat kalian hidup karena kudus membuat kalian hidup. Jadi manusia itu ya kan walaupun mati dikatakan hidup. Artinya kita mendapatkan berkat-berkat yang Yesus tebus itu gitu loh. Supaya manusia itu kalau dia mendapatkan kebenaran dan beriman kepada Yesus Kristus dan menyembah Bapaknya, adalah semua umat manusia dapat hidup kekal. Dalilnya itu loh Bang, Roma 8 ya, Roma nomor 10 itu loh. Nomor 10. Nah, kalau kalian bersatu katanya ya dengan Kristus, meski tubuh kalian mati karena dosa, atau kuasa kudus membuat kalian hidup karena kalian dinyatakan benar. Sebenarnya Bang Juma ya, sebenarnya konteks ini Yesus itu pada saat itu dia berbicara kepada siapa gitu loh kan. Nah, tujuan Yesus datang ke Bani Israel ada tujuannya. Jadi di situ itu ada dua golongan Bang Juma. Golongan pertama adalah kawanan kecil. Iya. Nah, kawanan kecil itu murid-murid Yesus itu, ini kan, itu dia berbicara pada waktu itu. Yesus berbicara itu kepada murid-muridnya gitu. Nah, murid-muridnya itu siapa gitu loh, kawanan kecil. Nah, kawan kecil adalah kelompok 144.000 itu. Itu adalah orang-orang yang sudah dimateraikan. Orang-orang itu adalah khusus bersama Yesus memerintah sebagai raja. Gitu loh. Nah, ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini katanya kan. Yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari kelompok kecil ini gitu loh. Jadi harus memahami dulu nih konteksnya nih. Yesus berbicara kepada siapa dan dia menyediakan tempat di surga untuk siapa gitu loh. Nah, banyak yang dapat kekristenan sekarang itu kan semua orang tuh naik ke surga gitu loh. Padahal di Alkitab mengatakan bahwa yang khusus dari surga adalah yang sudah dimateraikan, adalah yang 144.000 itu. Iya Bang, yang saya bawa ini Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa. Nah, Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus Yesus selama ini apa? Harusnya kan gini Bang. Upah dosa adalah maut. Ketika Yesus menebus maut, yang adalah upah dari dosa tersebut, dari dosa Adam, ya kan tidak ada lagi maut. Kenapa? Karena sudah ditebus. Maut itu sudah dibayar dengan darah Yesus di atas salib. Harusnya. Tapi faktanya
justru Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh kamu mati dalam dosa. Jadi gimana maksudnya itu, Bang? Kan sudah sangat jelas itu. Dosa adalah dosa, upahnya maut. Adam makan buah jadi dosa sehingga dia mengalami maut. Keturunannya mengalami maut. Yesus datang menebus itu. Tapi kenapa setelah penyaliban, setelah penebusan, Kristen tetap aja mati? Matinya lucu. Karena mati karena disebabkan dosa. Jadi mana yang betul ini? Apakah ini ajaran bahwa dosa ditebus dengan matinya Yesus di salib adalah sesuatu yang direkayasa saja, atau memang betul-betul kenyataan? Karena ada beberapa hal. Satu, Tuhan yang menyatakan diri kepada para nabi Yahudi tidak ada mengajarkan kemudian bahwa dosa ditebus dengan cara membunuh manusia, apalagi membunuh Tuhan. Itu tak ada dalil yang bisa mendukung itu. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat tidak ada nebus dosa menggunakan darah manusia. Nah, sedangkan kalau konsep dosa upahnya maut, Yesus sudah menebus dosa tersebut. Tapi kenapa kemudian Kristen mati karena dosa? Coba Anda jelasin ya. Nah, di Roma 8 ayat 10 menjelaskan bahwa jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa, tetapi rohmu hidup oleh karena kebenaran. Nah, ayat ini diartikan bahwa jika seseorang memiliki Kristus dalam dirinya, maka ia mengalami pengampunan dosa dan hidup dalam kebenaran yang memungkinkan rohnya meskipun itu dalilnya tubuhnya bukan fana. mengalami. Dalilnya mengatakan tidak begitu, Bang. Begini dalilnya, gini ya. Kristus Dalilnya ada di dalam kamu. Ini mati. berarti seseorang yang memiliki iman kepada Yesus dan membiarkan dia mati karena Kristus memimpin hidupnya, gitu loh. Nah, tubuhnya mati karena dosa, tubuh mati manusia karena yang dosa. lemah dan fana ini, nyimak dulu ya. Tubuh mati karena dosa. Nah, tubuh manusia yang lemah dan fana ini karena dosa pada akhirnya akan mati. Nah, mati roh karena hidup karena kebenaran. Mati karena apa, Bang? Mati karena apa? Mati karena? Ya karena dosa itu. Nah, katanya sudah disalibkan tadi Yesusnya untuk nebus dosa itu. Artinya bukan masih begitu. mati? Artinya bukan Itu begini, dalilnya Bang. tertulis begitu, Artinya Bang. begini, kalau manusia tidak ditebus, manusia itu tidak memiliki harapan. Gitu loh, harapan untuk kok jadinya kemana-mana, Bang, ini? Enggak. Di situ dalilnya. Makanya Andi belum habis di situ nih, Bang jelas Juma. Andi dalilnya. belum habis. Andi belum habis, kan? Tadi kan apa tuh? Roh hidup karena kebenaran. Nah, meskipun tubuh mati, roh seseorang hidup karena kebenaran Kristus yang memberikan kehidupan rohani yang kekal. Itu arti Jasadnya kata mati ayat karena itu. apa? Jasadnya mati Ya, karena jasadnya apa? mati Jasad ini kan karena dosa. Yesus dosa. menebus kita. Yang ditebus Yesus apa? Yang ditebus Yesus apa? Yang ditebus Yesus itu adalah apa tuh? Ngarang. Dosa awal yang Adam jual. Dosa gitu awal loh. itu apa? Yang melanggar, Iya. gitu loh. Nah, dosa awal itu apa? Dosa awal itu Maut, kan? adalah maut. Upah dosa ialah maut, betul. Iya, betul. itulah. Nah, itulah yang itu yang ditebus Yesus, bukan? Tapi bukan berarti Yesus menebus kita terus kita langsung hidup, tidak seperti itu. Karena apa? Nah, itu kan udah hukum itu dalilmu yang mengatakan itu. Kenapa Anda pelintir dalil Anda sendiri? Bukan, pemahaman Juma itu salah. Bukan Saya ulang lagi. Yesus itu. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Kristen tubuhnya mati karena dosa. Yesus menebus apa di atas salib? Yesus menebus artinya dia itu bukan berarti Yesus menebus itu manusia itu Yesus tidak. menebus apa? Yesus menebus apa di atas salib? Begini, Bang Juma nggak paham sih ya, susah yang menjelasinnya ya. Kok jadi Gini, saya dari awal, Yesus dari awal ya gini ya. menebus apa?
Anda sedang mencoba melakukan penipuan dengan berpikir gimana caranya bisa menipu Bang Zulma ini ya. Berarti tuh bukan Anda menipu. membantah dalil Anda sendiri, nggak Bung. paham gitu loh. Kok saya nggak paham? Sekarang saya ulang lagi. Adam jatuh ke dalam dosa. Dosa apa? Dosa tubuh atau dosa roh? Nggak ada dosa roh, dosa tubuh lah. Nah, berarti dosa tubuh. Tubuh jasmani. Nah, akibatnya tubuh jasmani. Akibatnya mengalami kematian, betul? Kalau kita mendapatkan kebenaran, dengar dulu. Kalau kita mendapatkan kebenaran, kita tidak akan mati, hidup kekal gitu loh. Akan hidup kekal. Lah, Kristen dinyatakan mati tubuhnya karena dosa. Kristen yang mana dulu nih? Ya, Kristen kalian lah, semua Kristen. Saksi tidak ajaran semua begitu. Kristen, mau saksi tidak ajaran begitu. Semuanya mati. Kita memiliki hidup kekal di bumi ini yang mengajarkan gitu loh. Kalau kita ya kan ini kan bisa melewatin ya kan. Mulai sakit ini, mulai sakit, mulai muncul bingung sakitnya. Kan? Bang Jumah ini bingung nih. Saya nggak bingung, saya nggak bingung. Anda yang bingung cari cara untuk menipu kami di sini. Mengatakan begini ya. Mulai mikir kan, mulai mikir. Coba gimana caranya saya bisa kita menipu buka di Mazmur 37 ayat 11. Nggak usah kemana-mana. Dalil tadi menerangkan jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Betul, tidak salah. Tubuh memang mati lalu karena yang dosa kan mati Yesus, kan? Lalu yang ditebus Yesus apa? Apa yang ditebus Yesusmu itu? Dia mati di atas salib itu menebus apa? Coba. Dosa. Dosa apa? Dosa tubuh. Nah, harusnya ketika mati menebus dosa tubuh, kan sudah nggak lagi ada kematian tubuh dong. Kan sudah ditebus. Kalian aja yang mau perturutkan nafsu. Coba gunakan akal sehat sedikit. Adam jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Mati. Mati apa? Mati jasmani, mati tubuh. Yesus datang nebus. Apa yang ditebus? Ya dosa mati tubuh tadi. Oke, berarti kalau sudah ditebus tak ada lagi utang kan? Anda punya utang di Pegadaian, Anda tebus, masih berutang nggak? Enggak lagi. Kalau enggak lagi berarti Anda tidak lagi terikat dengan apa yang menjadi tanggung jawab Anda di Pegadaian. Yesus mati di salib menebus dosa, kematian. Kematian apa? Ya kematian jasmani. Sudah lepas berarti tak lagi mengalami kematian. Kalaupun mati ya mungkin karena mati keselak biji nangka, mati karena makan linggis, mati karena dia minum baygon. Itu. Tapi anehnya di kitab saudara sendiri orang Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus itu apa? Kalian susah untuk keluar dari lingkaran itu, susah. Susah kalian keluar dari lingkaran itu. Karena itu dalil. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Silakan, Saudara Medi. Halo, Bang Juma. Iya, halo. Suara saya kedengaran. Saya mau tanya, Bang. Mau tanya, boleh? Iya. Ya, silakan. Dari mana ini? Kedengaran suara saya, Bang? Halo? Iya. Baik, saya Kristen Awang, Bang. Mau bertanya, Bang Zuma, tentang Quran. Saya kan Kristen, jadi saya ingin tahu di dalam Quran itu ada kan disebut
pertobatan membawa kepada keselamatan. Gimana? Suaranya bang, suaranya. Adakah? Suaranya. Iya. Suaranya bang, ada ini. Ada suara noise. Musiknya kencang kali. Musiknya kencang. Bisa dikecilin musik dulu yang ada di belakangnya bang. Sudah. Musik. Ya sudah kedengaran. Apakah suara saya kedengaran? Iya. Iya. Ini bang. Gimana? Saya Kristen. Saya mau bertanya. Iya. Saya mau bolehkan saya bertanya? Ya. Silakan. Di dalam Quran itu apakah ada jaminan keselamatan? Ada bang, jaminan keselamatan jelas di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taghabun, dalam surah At-Taghabun, Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Silakan buka di Google, ada itu di Al-Quran di Google. At-Taghabun ayat 9, di situ jelas sekali diajarkan kemudian kepada umat Islam jaminannya surga. Kemudian Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Umat Islam itu mewarisi surga Firdaus. Itu ada dalam Al-Quranul Karim. Kecilin dulu suaranya bang, dikecilin suara HP-nya di sana, suara musiknya, supaya bisa kemudian Anda ini buka mic-nya. Kalau perlu buka kamera juga. Belum bisa buka kamera. Di sini. Iya, silakan. Samping jalan soalnya. Ya. Gimana? Kita lagi ada belum bisa buka kamera, belum bisa open cam. Apakah suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Tadi saya mau lihat dalilnya itu kalau memang ada kepastian keselamatan. Jadi kan Al-Quran surah Al-Mu'minun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam itu baginya diwariskan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Dari ayat 1, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang Islam ini. Di data nomor 10-11-nya mereka itu yang mewarisi itu siapa bang? Orang Islam. Kalau Bang Zuma sendiri membaca soal Muhammad, kira-kira Muhammad masuk surga apa tidak? Oh, jelas, karena dia orang mukmin. Nabi Muhammad itu orang mukmin. Tapi sekarang dia lagi di kuburan. Iya, seluruh nabi itu ada di kuburan kecuali iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis. Tapi buktinya Yesus mengatakan yang keluar itu iblis. Di mana itu tertulis? Di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 31. Di situ Yesusnya mengatakan sekarang juga. Sekarang berarti abad pertama. Sekarang juga penguasa dunia itu datang, yaitu iblis yang keluar dari kubur. Yohanes 14 nomor 30. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, tapi yang keluar dari kubur itu iblis. Kamu bangga? Kamu bangga karena Yesus keluar dari kubur? Tunggu dulu. Jangan bangga dulu. Ternyata yang keluar dari kubur. Ternyata yang keluar dari kubur itu menurut Yesus adalah iblis. Anda bangga? Yohanes 12:31. Sekarang juga penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang. Yesus mengatakan itu di abad pertama. Berarti yang keluar dari kubur abad pertama itu penguasa dunia. Siapa itu? Sibilisis. Enggak malu? Saya boleh tanggapi. Silakan. Saya belum malu. Silakan.
Silakan. Kebangkitan Yesus itu bukan iblis. Kebangkitan Yesus. Tunggu. Anda tanggapi Yohanes 12 nomor 31 boleh? Sekarang juga berlangsung penghakiman. Sekarang itu kapan? Iya, Anda tanggapi Yohanes 12. Anda tanggapi Yohanes 12 nomor 31. Sekarang juga. Nah, demikian tadi kaum muslimin, ini mana perdebatan itu berlangsung, dan seperti biasa Kristen hanya mampu beretorika beretorika tanpa ada makna, pusing sana pusing sini, membelit-belitkan lidahnya, yang dengan pedenya mereka menguraikan dari segala sesuatu apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa isi kitab mereka yang begitu diuraikan oleh umat muslim, lalu mereka mencoba untuk menjelaskan, lalu mereka dengan pedenya mau menjelaskan, namun begitu diberikan kesempatan untuk menjelaskan, lucu dan rancu gitu ya, untuk didengarkannya, karena tidak logik, tidak masuk di akal. Itulah mengapa ketika ada Kristen itu bernarasi, umat Islam itu langsung potong. Itu karena apa? Karena tidak logis gitu ya, tidak berkesesuaian dengan apa yang tertulis di dalam kitab mereka itu sendiri. Jadi kita potong karena memang tidak ada sabar ya. Kalau kita dengarkan pun, kalau kita hanya kita mendengarkan celotehan-celotehan omong kosong yang mereka karang-karang sendiri, untuk apa? Kan tidak ada bermakna, tidak ada ilmu, yang tidak ada faedah yang dapat kita ambil, maka kita potong saja. Karena diberikan panggung pun percuma, hanya pembodohan yang ada. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribudus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi